Oke, jadi di video kali ini tuh saya pengen cerita sesuatu yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Sampai saya ada sedikit crash lah, sedikit tengkar sama channel sebelah yang ikonnya itu kucing Anggora. Kita itu emang ada project sama mereka di mana kita akan giveaway PC kepada audiensnya kucing Anggora sama audiensnya DKID. Tapi ternyata ada banyak banget dramanya. Jadi pertama itu kita memang mau bikin project. Nah, PC-nya ini bakalan kita kasihkan ke siapa namanya? Pandawa Group yang biasanya bersihin sampah itulah. Dan kita mau ngerikit Pandawa Group lah. Pandawara Group ya yang bersihin sampah-sampah itu. Jadi kita mau ngerakit PC-nya itu di Bantal Gebang ya. Jadi tempat persampahan. Jadi ada temanya lah. Jadi nanti PC-nya bakal dipakai sama Pandawara untuk yang mungkin content creation dan berbagai hal. Tapi ternyata ketika jalan bikin timeline si Aldo ini ada-ada aja ya. Dia punya ide yang menurut dia lebih ekstrim. Jadi kita ngerakit PC di mall di daerah Serpong yang horor banget. Yang kemarin juga udah di-upload sama mereka yang katanya filenya korup dan berbagai hal. Tapi saya rasa situ ya entah dimakan setan atau kurang profesionalnya mereka, tapi ya oke lah. Karena kata Aldo, masyarakat Indonesia itu suka yang bertema horor. Tapi kemarin sebenarnya ketika di sana itu kalau saya pribadi sih nggak takut ya, karena biasanya kalau kita masuk ke ruangan atau ke rumah apa terus ada kayak semacam energi negatif itu kan kayak kerasa gitu lah. Tapi ketika di mall sana itu nggak kerasa, rasanya malah sumuk, gerah banget. Wah, itu musuh beratnya malah di gerah, bukan di makhluk-makhluk halus. Sampai sana pun ada aja dramanya. Jadi kan kita udah ngasih budget produksi ke TLM karena kan saya kesana memang cuman saya aja, nggak bawa tim, nggak bawa kamera. Dan sampai sana ternyata kameranya TLM itu ketinggalan, bayangin ya. Jadi shout out juga buat Alfian dari Kudetek yang rumahnya memang kebetulan deket situ. Jadi dia minjemin kamera. Walaupun pada akhirnya kameranya itu nggak kepake karena si TLM udah nge-grepin kameranya ke tempat syuting. Tapi terima kasih banyak buat Alfian karena udah merelakan kameranya untuk kita pinjem sekitar 2 hari. Terus sampai mallnya sana kita itu syuting dan dibagi menjadi 2 part. Jadi part satunya itu di-upload di DKID dan yang di situ ada Rodi sama Aldo yang ngerakit PC di waktu 10 menit. Jadi kalau misalkan ngerakit PC-nya 10 menit itu nggak selesai bakalan pindah tim. Jadi saya sama Sony pindah ke ruangan yang lebih menakutkan lagi. Dan kalau saya sama Sony itu nggak percaya dengan makhluk-makhluk halus. Jadi kita kemarin malah iseng-isengan aja di sana. Tapi kalau Rodi sama Aldo emang agak-agak penakut ya. Jadi makanya mereka ya beda style di part 1 dan part 2-nya. Dan itu saya inget banget kalau si William itu orang yang bisa dibilang dia lumayan detail ya. Jadi ketika kita syuting selesai dia itu preview langsung di situ. Dan saya ingat banget kalau dia udah nyolokin SSD eksternal. Jadi harusnya file itu aman karena saya yakin banget si William udah nyolokin sesuatu ke laptop dia. Dan tiba-tiba pas saya di Malang saya dikabarin kalau part 2-nya itu nggak bisa diupload karena filenya korup. Padahal saya yakin harusnya udah di backup lah. Ada di entah apa yang dicolokin sama William sampai akhirnya William kasih tahu kalau yang dicolokin ke laptop itu sebenarnya bukan SSD biasa. Jadi ini SSD dari Synology yang namanya adalah B-Drive. Nah, jadi ini SSD dari Synology-nya yang namanya adalah B-Drive yang ternyata dia bukan SSD biasa. Karena ketika udah dicolok, dia itu kayak langsung nge-auto backup. Jadi misalnya kita mau pointing ke salah satu folder, let's say aja folder download, dan itu udah kita setup untuk auto backup. Jadi apapun file yang ada di folder download itu tadi, itu bakalan ke auto backup ke SSD-nya ini. Untungnya si William kemarin itu, ya karena kayaknya dia juga mau nge-review si B-Drive ini, jadi udah di pointing juga ke folder yang untungnya folder itu juga untuk mindahin file yang kita ngerakit PC kemarin. Kalau misalkan nggak di backup, nggak di pointing ke folder itu, wah kemarin ya wassalam kayaknya. Terus setelah saya cobain, ternyata dia fiturnya itu bukan cuma auto backup aja. Ada banyak banget fiturnya. Contohnya kalau kita gunakan di iOS. Kalau kita ngomongin iOS atau produknya Apple, memang secara ekosistem mereka itu seamless banget lah, enak banget. Tapi yang jadi masalah itu adalah ekosistem. Jadi kita harus punya semua produknya Apple yang ya tentunya harganya nggak murah. Nah dengan B-Drive ini, kalau misalkan kita punya iPhone tapi laptop kita Windows, itu kayak bisa bikin AirDrop tapi beda platform gitu, Windows sama iOS. Jadi nama fitur ini adalah
BitDrop, AirDrop, BitDrop ya mirip-mirip lah ya. Jadi kedua platformnya entah itu di laptop atau di iPhone-nya itu harus diinstal aplikasi yang namanya BitDrop. Setelah keinstall ya mirip kayak AirDrop. Jadi kalau misalkan mau pindah file tinggal di-share aja terus pakai aplikasi BitDrop dan ya udah gitu aja. Karena biasanya kan kalau misalkan kita mau pindah dari iPhone ke laptop Windows untuk di editing itu kan ribet ya. Kalau misalkan pakai iTunes biasanya putus di tengah jalan. Terus kalau pakai Trio Tools ya kadang kekompres filenya itu kayak kurang gitu. Nah kalau ini dia langsung gitu, mirip kayak AirDrop tapi cross platform. Terus kalau Android juga sama, sistemnya mirip kayak gitu, tinggal install BitDrop aja. Terus dia juga ada fitur mobile backup dan juga computer backup. Kalau untuk fitur ini sih menurut saya nggak terlalu spesial ya, karena di apps lain itu banyak banget fitur backup kayak gini. Yang menurut saya unik itu dua tadi, yaitu file sync, dimana kita colokan terus kita pointing ke folder dia langsung auto sync kayak gitu. Itu kayaknya penting banget, jadi nggak mungkin kelupaan untuk membackup. Terus juga ada BitDrop, jadi kita sekarang udah bisa cross platform, walaupun kalian pakai Android, pakai iOS, itu bisa langsung kayak AirDrop aja. Dan kalau kita ngomongin fitur file sync tadi, sebagai content creator menurut saya kita butuh banget ya, karena biasanya kita bakalan, ya namanya manusia itu musuhnya adalah lupa. Tapi kalau misalkan kita pakai fitur file auto sync ini, ya semua file yang ada di situ itu bakalan ke auto backup. Enaknya di situ. Terus kalau kita ngomongin fitur BitDrop, siapa sih yang nggak butuh sekarang? Siapa yang nggak pengen pindah data tapi cross platform dari Android ke iOS, dari iOS ke Windows itu kan biasanya ribet. Nah dengan BitDrop ini jadi lebih seamless, lebih enak aja. Tapi disclaimer dulu ya, kalau kalian mau pakai fitur BitDrop ini itu harus connect ke WiFi yang sama. Kekurangannya untuk BitDrive ini kalau kita gunakan sebagai SSD portable, speednya sih nggak sekenceng SSD portable yang saya punya yang bisa sampai 3000 Mbps. Ini speednya di sekitar 1000 Mbps. Tapi karena kegunaannya itu memang lebih ke auto file backup dan juga BitDrop tadi, ya masih oke lah. Tapi kalau misalkan dia nggak ada softwarenya, nggak bisa backup, nggak ada BitDrop 1000 Mbps mah, ya buat apa? Mending beli SSD yang lain. Karena untuk harganya yang 1 TB itu sekitar 2.500.000, yang 2 TB itu 4 juta. Nah kalau kita bandingkan dengan SSD portable biasa NVMe Gen 3, masih banyak yang harganya itu under 1 juta rupiah. Tapi kalau yang ini dia SSD-nya bukan SSD biasa. Jadi fungsinya itu untuk backup dan juga softwarenya sih yang mahal ya. Jadi kita kalau pakai ini kita bisa transfer file dengan mudah. Namanya aja Synology. Jadi bisa bersinkronisasi dengan baik. Dan kalau kalian beli di e-commerce resminya Synology, kalian bisa dapat potongan dengan masukkan aja kode voucher Synobi with you, atau nanti detailnya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi si BitDrive ini fungsinya buat siapa? Ya kalau kalian butuhnya cuman SSD portable, jangan beli BitDrive ya. Karena masih banyak SSD lain yang lebih kenceng dan harganya lebih terjangkau dibandingkan BitDrive. Tapi kalau kalian butuhnya untuk auto backup, auto sync dan juga transfer file yang seamless tanpa kabel, cuma pakai BitDrop aja, ya ini bisa menjadi referensi yang menarik buat kalian. Karena sebagai content creator, kalau misalkan filenya hilang, wah itu males banget. Apalagi kalau misalkan kayak kemarin rakit PC horror, filenya hilang, saya harus syuting lagi, terbang ke Jakarta lagi, terus nyewa tempatnya lagi. BTW tempatnya kemarin itu kita harus nyewa loh. Bukan nyewa sih, lebih kayak bayar ke penjaganya. Jadi kalau misalkan harus diulang, costnya lebih gede dibandingkan harus beli BitDrive. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!